Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Junda, NIM 18106111345 dari kelas E mata kuliah Hukum Laut. Dalam rangka memenuhi tugas UTS, saya akan membahas penanggulangan ilegal dan unreported fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Berikut materi presentasi yang saya presentasikan. Hey, nama saya Muhammad Junda. Definisi illegal fishing. Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri. Perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional. Illegal fishing dan unregulated fishing di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai marine mega biodiversity terbesar di dunia. Hasil riset yang dilakukan oleh Puji Rahmadi, peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2NOLIPI mengungkapkan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia ternyata mencapai 1.772 triliun. Namun potensi laut Indonesia terganggu akibat ancaman dari adanya illegal fishing. Apabila merujuk kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 37 Permen KP tahun 2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Illegal fishing dan unregulated fishing termasuk kejahatan internasional. Mengapa? Apabila dilihat dari konteks kejahatannya, illegal fishing dapat dikatakan sebagai bagian dari transnational organized crime. Hal ini dikarenakan dalam kebanyakan kasus yang terjadi memiliki beberapa ciri yang serupa. Pertama, adanya kolaborasi lebih dari 2 orang yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui, operasi penangkapan ikan bukanlah upaya tunggal. Operasi ini melibatkan nelayan itu sendiri, pemilik kapal, penyandang dana, dan pihak lainnya yang berkolaborasi dalam pembiayaan dan melaksanakan operasi penangkapan ikan, serta dalam penjualan akhir dari ikan tersebut. Kedua, illegal fishing beroperasi dalam level internasional. Pencegahan illegal fishing dan upaya menanggulangi illegal fishing. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan perlu adanya regulasi sebagai landasan hukum dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, dan diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai solusi hukum apabila terdapat tindak perikanan. Tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia didominasi oleh IUU fishing, illegal, unreported, and unregulated fishing. Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal Indonesia pada umumnya berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu perairan teritorial Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Adapun tindak pidananya meliputi penggunaan alat penangkapan ikan yang terlarang, tidak ramah lingkungan, tidak memiliki izin penangkapan ikan, dan izin usaha perikanan dari pemerintah Republik Indonesia dan lain sebagainya. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal fishing di Indonesia masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. A. Tindakan
preventif pemerintah Indonesia dalam mengurangi illegal fishing. Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana illegal fishing diantaranya menjadi anggota RFMO atau Regional Fisheries Management Organization, yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA, International Plan of Action, yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF Code of Conduct for Responsible Fisheries yang menjelaskan IUU Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu. B. Upaya preemptif atau penanggulangan. Beberapa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana illegal fishing di perairan teritorial maupun zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan dengan cara 1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui POSMAS atau kelompok masyarakat pengawas yang terdiri dari nelayan, stakeholder, tokoh adat, dan pelaku perikanan. Kedua, pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah. Ketiga, operasional penerbitan ketaatan kapal di pelabuhan perikanan baik berupa perizinan ikan, hasil tangkapan maupun kelengkapan kelayakan kapal perikanan. Keempat, ketaatan pengurusan izin untuk kapal yang belum berizin dan masa berlaku izinnya telah habis. 5. Pengembangan dan optimalisasi implementasi vessel monitoring system. Berikut adalah salah satu contoh kasus illegal fishing atau unregulated fishing di Indonesia. Dikutip dari kompas.com, Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal perikanan asing dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Laut Sulawesi pada Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2019. Ini tahun lalu kasusnya. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherma menyatakan ketiga kapal tersebut ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu 014. Ketiga kapal tersebut beserta seluruh awaknya, lanjut Agus, ditarik menuju pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara dan diperkirakan tiba pada Kamis sore. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Perikanan akan memproses hukum kasus tersebut. Sejak Januari hingga 21 Agustus tahun 2019, KKP telah berhasil menangkap 48 kegiatan illegal fishing atau kapal asing terdiri dari atas 18 kapal berbendera Vietnam, 18 kapal berbendera Malaysia, 11 kapal berbendera Filipina, dan 1 berbendera Panama. Adapun ketiga kapal tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke?